Halo Bapak Ibu, bertemu lagi dengan saya Sasna pada Expert Class Operator. Oh iya, apakah Bapak Ibu kemarin sudah melihat video tentang instalasi Neofeeder di sesi kedua? Saya yakin pastinya sudah. Kalau belum ditonton dulu ya, baru lanjut ke sesi 3 supaya berurutan materinya. Yuk langsung saja kita lanjut membahas tentang setting awal yang dilakukan pada Neofeeder setelah melakukan instalasi ya. Pada setting awal ini, kita akan membahas tentang 3 hal ya Bapak Ibu, yaitu yang pertama, tentang setting skala nilai, yang kedua, tentang setting periode perkuliahan, dan yang ketiga, tentang pengaturan transkrip. Kita bahas tentang satu persatu yuk. Dimulai dari skala nilai. Berdasarkan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang SNDikti, pada pasal 26 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa pelaporan penilaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 2 huruf E berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dinyatakan dalam kisaran huruf A dengan angka 4 berkategori sangat baik, huruf B setara dengan angka 3 berkategori baik, huruf C setara dengan angka 2 berkategori cukup, huruf D setara dengan angka 1 berkategori kurang, atau huruf E setara dengan angka 0 berkategori sangat kurang. Kemudian, pada ayat 2, perguruan tinggi dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 sampai dengan 4. Jadi, kalau misalkan di perguruan tinggi Bapak Ibu menerapkan skala nilainya itu nilai hurufnya menggunakan A minus, B minus, C minus, misalkan seperti itu, atau menggunakan skala nilainya rentang hurufnya adalah AB, kemudian BC, kemudian CD, seperti itu tidak masalah Bapak Ibu. Yang penting nanti indeksnya adalah dari 0 sampai dengan 4. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Kemudian untuk mengimplementasikan pada perkuliahan dan pelaporan harus disetting pada Neofeeder. Apa nama menunya? Nama menunya adalah setting skala nilai yang digunakan untuk menyimpan rentang nilai dari masing-masing program studi yang ada pada masing-masing perguruan tinggi. Kapan sih setting skala nilai ini harus dilakukan? Jawabannya cukup satu kali saja di awal ya Bapak Ibu. Kemudian bagaimana jika ada perubahan pada rentang nilainya? Bapak Ibu bisa langsung menambah atau mengubah datanya ya Bapak Ibu. Loh, kalau loh, kalau diubah skala nilainya, nanti nilai yang sudah pernah diinputkan bagaimana? Apakah ikut berubah juga? Tenang Bapak Ibu, untuk nilai yang sudah terdata tidak berubah ya. Jadi pengaruhnya ke nilai yang akan diinputkan saja. Jadi nilai lampau yang sudah terdata masih tetap sama dan aman pastinya. Selanjutnya, yuk kita praktikkan cara setting skala nilai pada Neofeeder 2022 versi 2.0 ya. Tentunya diawali dengan login ke Neofeeder perguruan tinggi masing-masing ya Bapak Ibu. Setelah berhasil login, lanjut mengakses menu pelengkap, kemudian skala nilai. Oke, setelah berhasil masuk ke halamannya, kita lanjut untuk mengisi data dengan cara klik tombol tambah yang berwarna biru, kemudian masukkan data skala nilainya per prodi. Kita praktikkan pada salah satu prodi ya Bapak Ibu, misalkan pada prodi S1 Ilmu Tanah. Nilai hurufnya kita isi A, kemudian nilai indeksnya diisi dengan angka 4, bobot minimumnya adalah 90 dan bobot maksimumnya adalah 100. Kemudian jangan lupa
kita isi juga tanggal mulai efektif dan tanggal akhir efektif. Nah, tanggal ini berguna jika Bapak Ibu nantinya menginput nilai angka pada mahasiswanya akan langsung terisi nilai huruf dan nilai indeksnya jika tanggal efektif masih berlaku pada saat pengisian nilai. Jika semua kolom sudah dipastikan terisi, terutama kolom yang bertanda bintang merah ya Bapak Ibu, artinya adalah kolom yang wajib diisi. Silahkan Bapak Ibu klik tombol simpan yang berwarna biru di pojok kanan atas. Oke, kemudian kita lanjut pembahasan yang kedua, yaitu tentang setting periode perkuliahan. Apa itu setting periode perkuliahan dan kapan dilakukannya? Setting periode perkuliahan adalah sebuah menu yang digunakan untuk set tanggal perkuliahan dan menyimpan data banyaknya muatan mahasiswa baru pada tiap periode serta program studi. Sebelum kita praktikan setting periode perkuliahan, kita bahas dulu dalam regulasinya ya Bapak Ibu. Jadi, selain semester ganjil dan semester genap, ada juga yang namanya semester antara atau biasa disebut dengan semester pendek. Nah, kalau berdasarkan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang SNDikti menyatakan bahwa 1 tahun akademik terdiri atas 2 semester dan perguruan tinggi dapat menyelenggarakan semester antara. Semester antara ini sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diselenggarakan yang pertama selama paling sedikit 8 minggu. Kemudian beban belajar mahasiswa paling banyak 9 SKS dan sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit adalah 16 kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara. Jadi sudah jelas ya Bapak Ibu ada di peraturan. Oke, kemudian setting periode perkuliahan ini dilakukan 1 kali saja setiap ada periode perkuliahan yang baru. Contohnya, saat ini periode yang aktif pada Neofeeder adalah 2022 ganjil dan 2022 genap. Jika nanti periode 2023 ganjil sudah turun dan terbuka pada Neofeeder, maka Bapak Ibu wajib untuk setting periode perkuliahan 2023. Oke, kalau secara aturan kan sudah. Kemudian bagaimana pendataannya di Neofeeder? Yuk kita praktikan tata cara penginputan data periode perkuliahan pada Neofeeder. Yang pertama, Bapak Ibu pastinya sudah harus login di akun Neofeeder perguruan tingginya masing-masing. Kemudian masuk ke menu pelengkap, akses submenu yaitu pengaturan periode perkuliahan. Setelah berhasil mengakses menunya, maka Bapak Ibu silahkan klik tombol tambah yang berwarna biru di sisi atas. Oke, ini adalah tampilan pada saat Bapak Ibu telah klik tombol tambah ya Bapak Ibu. Jadi ada beberapa kolom yang harus Bapak Ibu isi. Contohnya, misalkan kita mau isi untuk semester 2022 ganjil pada Prodi S1 Agribisnis. Nah, saya mau target mahasiswa barunya diisi 100. Kemudian pendaftar ikut seleksinya juga ada 100. Pendaftar lulus seleksi juga ada 100. Dan daftar ulang ada 100 mahasiswa juga. Kemudian pada kolom mundurkan diri diisi 0. Jumlah minggu pertemuan diisi 16. Tanggal perkuliahan dan tanggal akhir perkuliahan ini menyesuaikan kalender akademik yang ada di perguruan tingginya ya Bapak Ibu. Jika semua kolom sudah terisi dan dirasa sudah sesuai datanya, silahkan untuk klik tombol simpan yang berwarna biru ada di pojok kanan atas ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya masih di halaman yang sama sebenarnya.
Di bagian bawah nanti akan ada kolom tambahan untuk pengisian daya tampung jalur pendaftaran yang digunakan untuk mendatakan banyaknya muatan mahasiswa baru berdasarkan masing-masing jalur pendaftaran. Yuk kita praktikkan tata cara pengisiannya ya. Oke, sebenarnya menu ini, fitur ini adalah fitur tambahan. Jadi, termasuk fitur baru yang ada pada Neofeeder 2022 versi 2.0. Masih di halaman ketika Bapak Ibu mengisi periode pendaftaran tadi, Bapak Ibu silakan scroll ke bawah. Nah, nanti akan ada tabel tambahan. Untuk pengisiannya, silakan Bapak Ibu untuk klik tombol tambah daya tampung jalur pendaftaran. Setelah diklik, nanti akan tampil seperti berikut. Misalnya, kita mau mengisi jalur pendaftaran yang seleksi mandiri. Target mahasiswa barunya ada 50. Kemudian pendaftar ikut seleksi ada 50. Pendaftar lulus seleksi ada 50. Pendaftar ulangnya 50. Dan mengundurkan dirinya ada 0. Jika semua kolom yang dirasa perlu diisi sudah terisi, silakan Bapak Ibu untuk klik tombol simpan yang berwarna biru ada di pojok kanan atas. Untuk setting periode perkuliahan sudah. Kita lanjut pembahasan tentang pengaturan transkrip. Kita masuk ke transkrip mahasiswa. Transkrip adalah kumpulan nilai dari semua mata kuliah yang sudah diampu oleh mahasiswa dan dinyatakan lulus sesuai ketentuan yang berlaku di masing-masing perguruan tinggi. Pengertian ini berdasarkan Permenristek Dikti nomor 59 tahun 2018. Transkrip pada Neofeeder terdapat 3 menu, yaitu yang pertama pengaturan transkrip, hitung transkrip, dan cek transkrip. Yang pertama, Bapak Ibu harus melakukan setting pengaturan transkrip dahulu untuk pengambilan nilai transkrip berdasarkan nilai yang tertinggi atau terbaru. Maksudnya bagaimana? Kita coba lihat dulu ke menunya yang ada di Neofeeder ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti bisa mengakses ke menu pengaturan, kemudian pilih submenunya pengaturan transkrip. Pada menu tersebut terdapat pilihan nilai terbaru atau nilai tertinggi. Untuk nilai transkrip yang tertinggi artinya nilai yang diambil adalah nilai yang tertinggi. Misalnya, ada mahasiswa bernama Aldi mengulang mata kuliah matematika dari semester 1 ke semester 3 yang awalnya mendapatkan huruf C, kemudian setelah mengulang, Aldi mendapatkan nilai huruf D. Karena setting transkripnya adalah mengambil nilai yang tertinggi, maka nilai yang diambil adalah nilai yang C. Kemudian, untuk nilai transkrip yang terbaru, artinya nilai yang diambil adalah nilai yang terbaru. Misalnya, ada mahasiswa bernama Sania, mengulang mata kuliah Pancasila yang awalnya mendapatkan nilai huruf C, kemudian setelah mengulang mendapatkan nilai huruf B. Maka nilai yang diambil adalah nilai huruf B, karena setting pengaturan transkripnya adalah yang terbaru. Jadi, jika ada mahasiswa yang mengulang mata kuliah, maka nilai yang diambil pada transkrip nantinya sesuai dengan settingan transkrip pada perguruan tingginya ya, Bapak Ibu. Selanjutnya kita bahas untuk perhitungan transkrip. Hitung transkrip ini biasanya dilakukan setiap semester. Untuk menunya ada di menu perkuliahan, kemudian pilih submenu perhitungan transkrip angkatan. Perhitungan ini dilakukan per prodi dan per angkatan ya, Bapak Ibu, dengan cara klik tombol hitung transkrip.
Sedangkan untuk pengecekan transkrip biasanya dilakukan ketika mahasiswanya mau lulus. Untuk menunya ada pada menu perkuliahan, kemudian pilih submenu cek transkrip mahasiswa. Oke, nah caranya untuk cek transkrip dan menyimpan transkrip mahasiswa, silahkan Bapak Ibu mencari data mahasiswanya berdasarkan NIM atau nama mahasiswa. Kalau sudah, klik tombol tampilkan data. Nah, di sini akan tampil semua mata kuliah yang sudah diampu oleh mahasiswa. Kemudian Bapak Ibu bisa melakukan checklist tombol centang yang ada di sisi kanan tabel. Kalau dirasa sudah, silahkan untuk klik tombol simpan. Oke, pembahasan utama kita kali ini tentang skala nilai, periode perkuliahan, dan transkrip sudah selesai ya Bapak Ibu. Selanjutnya kita ke sesi pertanyaan yang sering ditanyakan oleh Bapak Ibu operator kampus. Sebelum itu saya mau menginformasikan bahwa untuk setting skala nilai dan transkrip cukup dilakukan satu kali saja di awal ya Bapak Ibu. Untuk setting periode perkuliahan dilakukan setiap ada periode baru yang turun atau terbuka pada Neofeeder. Yuk kita bahas kumpulan pertanyaannya satu persatu. Yang pertama, apa dampak jika tanggal masuk mahasiswa di luar perkuliahan? Jawabannya, salah satu dampaknya adalah ketika nanti pada saat proses reservasi PIN akan terdapat keterangan bahwa pencatatan di luar periode. Pertanyaan selanjutnya, apakah tanggal awal dan tanggal akhir perkuliahan harus berkelanjutan? Jawabannya tidak harus berkelanjutan ya Bapak Ibu. Dan untuk tanggal perkuliahan tidak bisa beririsan. Jadi harus di luar perkuliahan yang sudah disetting sebelumnya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana setting periode perkuliahan untuk periode antara atau periode pendek? Sebenarnya untuk setting periode perkuliahan pada periode antara sama dengan setting untuk periode ganjil dan genap. Hanya saja pada saat memilih semester bisa dipilih semester untuk semester antara atau semester pendek. Dan juga ada perbedaan pada sisi rentang perkuliahan dan juga minggu pertemuan. Pertanyaan selanjutnya, apakah perlu ada periode pendek? Jawabannya, setiap perguruan tinggi tidak wajib mengadakan periode pendek atau semester antara. Namun, jika memang dirasa membutuhkan, maka bisa melakukan atau mengadakan periode pendek tersebut. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jika ada perubahan data, apakah harus mengajukan pembukaan periode lampau? Jika perubahan datanya masih pada periode yang aktif saat ini, maka bisa langsung dilakukan perubahan. Namun, jika periodenya sudah tertutup, maka harus mengajukan pembukaan periode lampau pada laman pd.admin ya, Bapak Ibu. Kemudian, jika pada semester genap tidak ada PMB atau penerimaan mahasiswa baru, maka setting pada perkuliahannya diisi berapa? Jika pada perguruan tinggi Bapak Ibu tidak melaksanakan PMB atau penerimaan mahasiswa baru pada periode genap, untuk datanya bisa diisi 0 ya Bapak Ibu. Kemudian pertanyaan terakhir. Jika perguruan tinggi ketika ingin melakukan sinkronisasi, terdapat notifikasi error kodenya adalah 400 dengan keterangan terdapat data daya tampung yang invalid. Kemudian harus bagaimana? Maka Bapak Ibu bisa memastikan bahwa untuk setting periode perkuliahan pada periode yang baru terbuka, bisa diisi datanya pada data daya tampung di menu periode perkuliahan tadi ya Bapak Ibu. Karena biasanya error dengan deskripsi tersebut dikarenakan belum melengkapi periode perkuliahan. Sekilas penjelasan dan pertanyaan yang sering ditanyakan tentang setting awal pada Neofeeder.
Jika Bapak Ibu masih memiliki pertanyaan di luar dari yang sudah kita bahas tadi, silahkan dapat disampaikan pada kolom sesi ini ya Bapak Ibu. Sampai jumpa di sesi selanjutnya.